Kembali lagi bersama Fajar Berkah, Pasti berkah. Nah pemirsa, setelah tadi kita membahas sampai bener-bener kayak didongengin ya, Iya, Bapak iya, banget. betul Tapi banget. tadi nih, Dara sempat bisik-bisik katanya Iya. mau bertanya ke Pak Ih, Ustadz. jelas dong, harus Ah. digunakan Harus semaksimal digunakan. mungkin. Iya, Mumpung betul, ada nih Pak kesempatan Ustadz ya. Erinya. Benar. Nah Pak, bicara tentang yang tadi ya, jin itu kan. Nah kita ini kan sebagai manusia cuman bisa diperingati-peringati karena kita tidak ada di zaman yang itu nih. Iya. Nah kira-kira yang bisa kita lihat itu dari ayat-ayat yang pastinya sudah Ya, ada sudah hari ada. ini. Nah kira-kira ada nggak sih ayat yang menjelaskan tentang campur tangan jin pada kehidupan kita sebagai manusia? Iya, jadi banyak sekali ayat-ayat yang diisyaratkan dalam Al-Quran tentang adanya campur tangan jin di alam manusia. Contohnya surat yang pendek saja, yaitu surat An-Nas, ya, minal jinnati wan nas. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan jin dan setan manusia. Ini kan isyarat bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada manusia, kamu mohonlah perlindungan dari kejahatan setan jin dan setan manusia. Kenapa? Karena setan jin dan setan manusia ini punya misi tertentu untuk mencelakakan orang-orang beriman. Nah, makanya kalau kita baca tafsir dalam surah An-Nas dan surah Al-Falaq, ya, dalam surah Al-Falaq lebih dahsyat lagi. Itu dijelaskan di situ bagaimana rincian orang-orang atau setan-setan dari kalangan manusia dan kalangan jin bekerja sama dalam mengirimkan buhul-buhul sihir ketika malam telah gelap gulita. Itu dalam surah Al-Falaq. Nah, jadi adanya sihir itu sudah disyaratkan dalam surah Al-Falaq. Adanya agar kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan dari manusia dan setan dari kalangan jin ada dalam surah An-Nas. Jadi ini merupakan isyarat dalam Al-Quran adanya campur tangan mereka yang disebut dengan sihir-sihir. Kalau nanti kita baca tafsirnya lebih dalam lagi, ternyata ada juga bukan hanya sekedar sihir, tapi ada ainul hasad. Ainul hasad itu tidak ada permainan sihir, tidak ada permainan jinnya, murni hanya tatapan mata kedengkian seseorang itu bisa mencelakakan. Contohnya, kamu cantik sekali, tiba-tiba besok jadi jerawatan. Oh, Kayak itu yang ain. disebut Oh, penyakit iya, ain iya, itu ya Pak? Makanya kalau kita Iya. punya anak, kita punya misalkan ada anak, kemudian anak kita sedang lucu-lucunya, kakeknya datang, lucunya cucuku, besok demam. Oh Ya kan? betul. Nanti ada anak kita kemudian mau main sepeda, kemudian ibunya bilang, awas ya jatuh, baru keluar langsung jatuh. Itu ain. Nah, seperti itu. Jadi adanya campur tangan jin di alam manusia itu jelas dalam Al-Quran disebutkan. Begitu juga bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat yang disebut dengan surat Al-Jin. Jadi khusus berbicara tentang bagaimana jin itu sebenarnya. Oke. Ada yang beriman kepada Allah ketika mereka di awal-awal ayat, ketika Al-Quran dibacakan, mereka mendengarkan dan mereka takjub dan mereka beriman dengan keajaiban bacaan Al-Quran. Ada juga orang jin-jin itu yang kemudian dimintai pertolongan oleh manusia sehingga kemudian mereka menyesatkan manusia. Seperti itu dalam surah Al-Jin jelas sekali kalau kita mau bahas dari 1 sampai ayat terakhir. Seperti itu. Nah, oke. Ini Pak Ustadz barusan kita menyinggung ain nih Pak Iya. Ustadz. Sebenarnya yang membedakan antara kalimat maksudnya membedakan mengapa itu terjadi ain dengan kalimat yang biasa gitu Pak. Iya. Nah, ya itu loh. Takutnya Oke. pujian doang gitu. Iya. Pak. Iya, jadi bagaimana ain itu terlempar? Jadi gini, ain itu akan terlempar ketika kita takjub dengan sesuatu atau kita membenci sesuatu. Ya, jadi takjub pun itu bisa terkena ain. Kita bisa mengenai ain pada diri kita sendiri. Contohnya kita kacaan, kemudian kita takjub pada diri, aku cantik juga. Oh, itu gitu. bisa ya? Bisa Hati-hati jadi nih, Mas. Jadi Jadi juga bisa takut ain ya? yang melempar diri sendiri. Jadi ain itu bisa terjadi karena 2 keadaan. Yang pertama terlalu takjub, yang kedua terlalu benci. Makanya artis-artis itu rentan sekali terkena ain. Kenapa? Karena banyak yang memuji dan banyak juga yang membenci. Nah, kapan kemudian ain itu terlempar ketika dipuji atau terlempar ketika kita membenci? Yaitu ketika tidak menyebutkan asma Allah. Makanya dalam Islam itu diajarkan
Ketika kamu melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menakjubkan, maka ucapkan Masya Allah. Iya. Dengan kita mengucapkan Masya Allah, maka tidak terlempar ain. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak kita sukai, maka sebutkan Subhanallah. Ini ajaran yang diajarkan dalam Islam, sepele, ringan, tapi dahsyat kalau kita amalkan. Bisa mencegah kita dari penyakit Ain ya. Tapi Pak Ustadz, kalau misalkan nggak tahu, kita Iya. harus menyebutkan Masya Allah dan Subhanallah, itu jadi hukumnya gimana tuh Pak Ustadz? Iya, makanya sekarang sebetulnya setidaknya kalau kita tidak mengucapkan Masya Allah, tidak mengucapkan Subhanallah, setidaknya adanya pembentengan zikir. Pembentengan zikir itu kan sebetulnya diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti zikir pagi dan petang, ya seperti mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiun alim, itu kan merupakan zikir-zikir. Atau setidaknya kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti misalkan sholat 5 waktu. Nah, ibadah-ibadah harian yang kita amalkan itu merupakan pembentengan diri kita dari pengaruh gangguan jin, sihir, ataupun ainul hasad. Insya Allah kalau kita rutin dan istiqomah. Tapi ini Pak Ustadz, tadi kan sudah dijelaskan bahwa salah satu hal yang bisa menangkal ain itu adalah mengucapkan Masya Allah dan Subhanallah. Iya. Tapi adakah tips-tips lain nih Pak Ustadz untuk menghindari ain gitu Pak Ustadz? Iya. Salah satu tipsnya adalah memperbanyak zikir. Ada 2 zikir sebetulnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ini kalau kita amalkan, maka insya Allah kita tidak akan terkena gangguan jin, sihir, ataupun ain. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiun alim. Itu. Yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. 2 doa ini kalau senantiasa kita bacakan setiap pagi sama sore, maka insya Allah kita akan terlindungi dari pengaruh gangguan jin, sihir, ataupun ain. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan ketika anak kita pertama kali lahir, itu diperintahkan untuk membaca doa. U'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lama. Kalau anak yang dilahirkan dibacakan doa ini, maka sepanjang hidup dia tidak akan terkena gangguan jin, sihir, ataupun ain. Dia akan ada perlindungan. Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi zikir intinya. Zikir. Nah, ternyata bahkan sampai sekecil ain juga bisa diganggu ya kita sebagai manusia oleh jin gitu. Iya. Tetapi gini Pak Ustadz, saya bertanya-tanya ini Pak Ustadz, kira-kira kenapa sih jin itu sangat suka ikut campur kepada alam manusia gitu? Nah, iya betul. Iya. Jadi sebetulnya ada misi ya. Makanya jin ini kadang-kadang kan ada beberapa jenis gangguan. Yang pertama adalah jin itu masuk dengan sendirinya. Iya. Jadi jin itu sama seperti manusia. Manusia kan juga ada yang suka iseng-iseng itu. Iya. Jahil ya Pak ya, jahil gitu ya. Kita lewat Usil. digangguin. Iya. Kita kalau punya kendaraan naik motor, dia lempari paku supaya Bocor. bocor gitu. Gitu juga kalangan jin juga seperti itu. Ada yang dia memang jahil, suka gangguin orang gitu ya. Ada orang lewat dia rasukin gitu ya. Usil ya. Usil. Waduh. Kemudian ada juga jin itu yang mencintai. Waduh, Makanya hati-hati nih ya, khususnya para wanita-wanita. Waduh, Ya, hati-hati ya. para wanita-wanita ini. Jangan-jangan Anda dicintai sama jin. Aduh. Jomblo juga nggak gitu banget sih kayaknya ya. Kalau masalahnya, bagus juga lah kalau dicintai jin. Nah, masalahnya kalau kita dicintai sama jin, maka jin itu akan membuat kita benci sama semua laki-laki. Waduh. Wow. Jadi bapak kita termasuk abang kita, semua laki-laki dia benci. Jadi ada faktor yang menyebabkan jin masuk ke dalam tubuh manusia karena mencintai. Nah, ada juga yang karena diutus sama tukang sihir. Jadi adanya perjanjian, raja mereka ada perjanjian dengan tukang sihir, kemudian anak-anak buah mereka itu disebar untuk menyakitin manusia. Waduh. Makanya kan banyak orang-orang yang mau ngambil jalan singkat. Iya, betul. Marah sama orang, ya kan, diam-diam datang Dukun ke bertindak. Santet jadi. Dukun bertindak. Iya. Ada nggak ya seperti itu? Ada, dan banyak orang yang mati karena santet. Ya ampun. Nah, percaya atau Ngeri tidak banget percaya, ya. tapi itu yang terjadi.
Nah Seperti itu, Pak Ustadz, kalau misalnya nih kita Iya. sudah dicintai atau ada jin yang akhirnya melekat pada tubuh Melekat, kita, nah Iya. itu gimana nih kita mengatasinya tuh? Nah, itu yang penting. Jadi sebetulnya tidak terlalu penting jin itu datangnya dari mana. Yang penting bagi kita adalah bagaimana mencegah dan bagaimana mengobatinya. Mm-mm. Ya kalau mau dari mana itu panjang ceritanya, pening kita mikirinnya Iya, iya, karena iya. pembahasannya banyak berkitab-kitab itu. Kalau kita baca kitab para ulama itu berkitab-kitab banyak sekali panjang. Yang terpenting sebetulnya adalah bagaimana mencegah agar kita, keluarga kita, anak-anak kita tidak terkena gangguan jin, sihir atau ain. Dan kalau sudah kena, maka lakukan pengobatan. Ada yang Iya. disebut dengan ruqyah Iya. syariah, yaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran Iya. yang sudah dikumpulkan para ulama untuk orang-orang yang terkena gangguan jin, sihir ataupun ain. Maka Iya. insya Allah mereka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Oke. itu. Pak Ustadz nih ya, kan Ah. tadi kan Pak Ustadz sempat bilang nih, kalau misalkan kita sebagai manusia juga, apalagi wanita nih, bisa dicintai Iya, oleh jin. jin. Ya ampun, itu Dan juga mungkin bisa terikat. Nah, apakah nantinya nih Pak Ustadz, tubuh kita juga akan diambil alih Iya, gitu? Oh, Aduh, iya. Wah takut ya itu. makanya nih diwatir-watir gitu. Jadi kalau jin itu sudah menyukai seseorang, maka kemudian mereka akan berupaya untuk bagaimana merasuki tubuhnya, sehingga kemudian dia menguasai jiwa kita. Ah. Nah, jadi kita gampang marah, kemudian kita jadi membenci lawan jenis, sehingga kemudian kita nggak bisa memikirkan lawan jenis. Jadi nggak mau nikah, itu efek-efek daripada jin yang kemudian mencintai kita dan kemudian bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kalau dia hanya mencintai, kemudian pembentengan kita kuat, Iya. zikirnya kuat, ibadahnya kuat, maka dia tidak bisa menguasai fisik kita sehingga kemudian kita kerasukan. Tapi kalau kemudian ya namanya manusia, makanul khotok wan nisyan, tempatnya kesalahan, tempatnya Iya, hilaf. iya, Jadi betul. kita ini sering buat dosa, sering buat salah, sehingga setan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, saya ceritakan satu kisah. Ada seorang muslimah hafal Al-Quran 30 juz, kemudian dia kerasukan. Kemudian ketika ditanya sama dia, jinnya itu kan bicara, kenapa kamu masuk ke sini? Kapan bisa masuk? Dia bilang, saya sudah intai lama wanita ini. Kemudian saya bisa masuk dari pintu ketika dia minum menggunakan tangan kiri. Jadi muslimah itu lupa. Dari minum hal tangan sepele kiri. seperti Sepele itu ya. bisa ya, sepele. Tapi kemudian itu menjadi peluang masuk dia ke dalam tubuh wanita Wah. yang sudah hafal 30 juz Al-Quran. Ya Allah. Seperti Nah, itu. Pak Ustadz, kira-kira ya kalau bicara tadi kan udah disebutkan salah satu yang kurang lebihnya membuat jin suka sama kita. Ada lagi nggak Iya. sih hal-hal apa yang mungkin membuat jin itu bisa tertarik dan menyukai manusia? Oke, ini penting ini, bagus ini. Biar kita terhindar. Kenapa jin itu mencintai manusia? Kenapa jin lelaki mencintai wanita kalangan manusia? Jadi gini, kalau ini sebetulnya jawabannya sangat simpel ya. Kalau Teteh misalkan lihat lawan jenis, pengen udah nikah belum? Belum, Pak. Belum nikah. Waduh. Oke. Masih Belum. Kalau nanti menikah, Mm-mm. biasanya akan memilih calon suami karena berdasarkan apa? Ayo, Eh, jujur aja. Pasti ya, iman dan tampan, Pak. Waduh. Iman dan tampan. Oke, sudah dapat nih poinnya. Kenapa iman dan tampan? Karena iman ini kita beriman, dia Betul. beriman. Betul. Adanya kesamaan. Betul. Betul ya? Jadi kenapa jin itu mencintai kalangan manusia, dari kalangan wanita manusia? Karena adanya kesamaan. Ya, makanya jangan melakukan hal-hal, tindakan, sifat, atau perbuatan yang mirip-mirip dengan setan. Waduh ya. Setan itu jadi bingung. Ini Iya, iya. manusia Atau atau setan ya. Hati-hati Oh, kalian nih. setan. Nah, dari mana? Dari penampilan. Yang paling nampak itu penampilan. Jadi setan itu dia suka dengan sesuatu yang kotor. Mereka itu memang kumel ya. Ya nggak sisiran, nggak pernah mandi, bau iya. gitu ya. Suka di tempat-tempat yang kotor-kotor. Makanya rumah kita kalau bisa bersih. Iya. Makanya Iya. orang yang terkena gangguan jin, biasanya rumahnya susah bersih. Oh. Dia jadi dibuat malas untuk beres-beres tuh. Nyusun-nyusun itu. Kenapa? Karena setan suka dengan sesuatu yang seperti itu. Kemudian cara kita berpenampilan. Iya. Setan itu sangat melihat manusia ini penampilannya kayak apa. Jangan sampai terlalu tabarruj. Tabarruj itu maksudnya
terlalu berdandan berlebih-lebihan. Aduh. Kenapa? Karena mereka mirip dengan mereka Iya. bingung gitu ya. Makanya kita biasa-biasa saja secara penampilan. Yang penting kita rapi, yang penting kita menarik sudah cukup gitu. Jangan terlalu berlebihan. Seperti itu. Oke, aduh Pak Ustadz memangnya membahas mengenai Suka jin banget lagi tuh bahas suka jin. banget, apalagi hati nih. tadi udah ain, terus apalagi Iya. barusan yang perbuatan yang disukai oleh perbuatan disukai oleh Jin jin. gitu Aduh. kan. itu kayaknya kebiasaan sehari-hari juga Dan banyak bisa ya. Iya, di hati Aduh. nih. Jadi pemirsa nih terus saksikan karena memang benar-benar pembahasan kita bakalan seru banget Seru dan banget asik-asik ya, nih. asik. Jadi tetap bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. berkah.